Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2725 hari. Renungan pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasalnya pertama ayat 19 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau meneguhkan kita semua orang percaya bahwa kita yang adalah orang-orang yang telah diperdamaikan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus karena apa? Karena dosa. Manusia menjadi seteru Allah. Karena apa? Karena manusia hidup dalam dosa. Sehingga berbagai macam cara manusia untuk menghubungkan yang terputus itu. Manusia beribadah, beragama, mereka berbuat baik dan lain sebagainya dengan harapan, dengan perbuatan mereka dapat menghubungkan kembali hubungan yang putus karena dosa itu. Tetap saja manusia tidak bisa dengan caranya untuk membangun hubungan yang terputus dengan Allah. Makanya Allah sendiri yang turun tangan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berinisiatif untuk turun ke dalam dunia, mendamaikan manusia dengan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah, atau firman Tuhan ini katakan telah diperdamaikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita harus yang pertama hidup dalam kekudusan. Amin. Sudah perhatikan ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar dengan sangat mahal melalui kematiannya 2000 tahun yang lalu di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Untuk apa? Yesus mati untuk memperdamaikan saudara dengan Allah. Amin. Karena kalau kita tidak diperdamaikan, maka kita akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Makanya Tuhan sendiri yang turun tangan membereskan semua dosa umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib itu, untuk mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena Allah itu kudus, makanya kita harus hidup dalam kekudusan, supaya Allah yang Maha Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga hidup kita untuk tetap kudus, maka Allah tidak akan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita masih kompromi dengan dosa, masih melakukan dosa-dosa favorit yang membuat Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan saudara. Karena saudara masih bergemar dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah didamaikan. Oleh karena itu mari kita menjadi manusia yang baru. Amin. Kita tidak lagi hidup dengan cara-cara manusia yang sebelum didamaikan, kita kan masih hidup dalam kegelapan. Tapi setelah didamaikan, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Amin. Biarlah dunia melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kita sebelum dan setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang setelah kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita percaya Yesus, kita terima Dia di dalam kehidupan kita. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup dalam terang kasih Kristus, di mana kita harus menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah orang-orang di sekitar kita dapat melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam kegelapan, sehingga hidup kita tidak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah menerima Yesus, sudah percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Sudah seharusnya saudara hidup dalam terang kasih Kristus itu. Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup bertekun dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ayat 23 perhatikan. Sebab itu kamu harus apa? Kamu harus bertekun dalam iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diperdamaikan itu jangan leha-leha. Kita harus terus berjuang. Amin. Untuk apa Saudara? Untuk bertekun, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu seperti itu, bertekun dalam iman kita. Jangan sampai saudara dan saya sudah mendapatkan keselamatan itu, tapi kita meresponnya dengan santai. Kita, saudara, melayani Tuhan tapi mut-mutan. Kita ke gereja kalau ya ini mumpung lagi ada dalam pergumulan, ya kita giat aktif dalam pelayanan, tapi ketika kita diberkati, hidup dalam kelimpahan, mulai kita hilang dari persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu bertekun. Selalu saya bilang bertekun itu artinya konsisten, setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus mau memberikan pengertian kepada kita semua bahwa kita orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, sudah mendapat keselamatan itu harus bertekun. Amin. Firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu. Haleluya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Saudara harus mempertahankan itu. Saudara harus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dengan tekun. Amin. Banyak orang kan gagal, saudara. Karena apa? Kurang tekun, kurang konsisten. Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar untuk kita tekun dalam segala situasi keadaan kita. Mau diberkati ataupun tidak, mau untung maupun rugi, mau sakit maupun sehat. Mari kita bertekun dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jangan di saat kita sakit baru kita bertekun. Di saat kita sehat harus kita bertekun. Mau sakit harus bertekun. Jangan hanya di saat kita bangkrut, rugi baru kita bertekun. Di saat kita diberkati, kita berkelimpahan, kita harus terus bertekun dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Bertekun dalam iman. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Karena kita telah diperdamaikan oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus kuat, teguh dalam Tuhan. Amin. Masih di ayat 23, perhatikan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis gak suka kalau kita itu kuat dalam Tuhan. Makanya dia buat kita itu goyang, saudara. Melalui apa? Melalui persoalan, pergumulan. Akhirnya mulai timbul keraguan, mulai timbul ketakutan, kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Apapun yang terjadi, saudara dan saya harus kuat dalam Tuhan. Amin. Mau dalam situasi yang berat sekalipun, mau suka maupun duka, saudara harus kuat dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang di saat kita lagi suka, kadangkala kita dalam posisi itu, kita mulai goncang. Karena kita mulai merasa nyaman. Ini yang membahayakan. Saudara, di saat saudara diberkati, saudara harus kuat dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai waktu saudara masih susah, punya banyak waktu dengan Tuhan, tapi setelah saudara diberkati, mulai tidak ada waktu dengan Tuhan. Saudara harus punya pendirian, saudara harus kuat dalam Tuhan. Amin. Di saat saudara juga dalam situasi duka, ini terkadang orang goyang, saudara. Karena mungkin berpikir, saya sudah setia ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan? Saya sepertinya tidak diberkati, padahal sudah belajar setia, ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa Tuhan panggil orang yang saya kasih, cintai? Saudara, di saat duka seringkali kita lemah dalam Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan dalam situasi seperti itu. Tapi saya mau katakan, saudara, mau suka maupun duka, kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah diperdamaikan. Makanya kita harus mempertahankan itu. Kita harus tetap berpegang pada pengharapan kita pada Kristus Yesus Tuhan. Jangan sampai kita lepas. Kita harus kuat berpegang pada Tuhan. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Darahnya yang tercurah di salib itu mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diperdamaikan itu, kita harus hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Yang ketiga, kita harus kuat, teguh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.